Saya ingin, ya kita ini tentunya ingin pondok ini bagaikan emas ya. Bagaikan emas. Iya. Kenapa bisa mas? Kenapa nggak perak dan lain-lain? Ya, kita maunya bagaikan emas ya. Emas dimanapun letaknya, walaupun di comberan, walaupun kita harus nyebur ke dalam comberan, orang akan turun untuk mengambilnya. Oh iya, Karena bisa. itu. Ini dari 2003 ya? Ya, Maret 2003 itu tercantum di SK pertama saya. Di SK pertama. Ya, Berarti sampai dari 2003 21 tahun ya untuk mengajar di pondok. kurang lebih. Itu Dan di pelajaran apa aja sebelumnya? saya kalau dulu keterbatasan guru, saya sempat juga ngajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris tetap. Bahasa Tetap ya, Inggrisnya sudah karena pasti karena memang itu bidang kita kan. bidangnya ya. Bahasa Inggris. Tapi dengar-dengar Ustadz Boim ini di luar pekerjaan untuk mengajar ini ada untuk bisnis juga ya? Alhamdulillah. Jadi saya punya prinsip gini ya. Kita dulu punya prinsip begini. Guru di sini bagaimana kita bukan mencari hidup dari pondok, tetapi bagaimana kita berusaha untuk menghidupkan pondok. Menghidupkan pondok ya? Bukan mencari hidup dari pondok. Jadi nggak mau saya harus ada usaha lain untuk hidup. Untuk hidup. Karena kita bukan mencari hidup dari pondok. Tetapi bagaimana kita menghidupkan pondok. Menghidupkan pondok. Jadi mau nggak mau saya harus ada. Cari bisnis yang lain. Iya, dan kebetulan kalau dalam hal bisnis ini, dalam orang tua saya memang backgroundnya pengusaha gitu ya. Berdagang lah, kecil-kecilan, berdagang. Jadi saya merasa betul bahwa jiwa orang tua saya itu, ya saya nurun gitu, nurun. Menurun, berarti bukan Pengusaha. autodidak berarti ya? Iya. Berarti menurun dari kedua orang tua ya berarti ya? Iya. Ibu saya. Ibu? Ya, ibu. Oh, itu bisnis apa aja kalau boleh tahu? Saya pertama dari Malaysia, kebetulan ada, karena di Malaysia juga saya sambil kerja ya. Selain ngajar, saya kerja di hotel. Kerja di hotel? Ya, di hotel. Sebagai pengantar atau Saya bekerja di hotel, bukan, saya di banyak ya posisi kan. Pertama saya di room boy, kemudian saya di ballroom posisi saya, kemudian terakhir saya berada di posisi runner ya. Saya bekerja di hotel sebagai part time. Part time itu apa itu? Part time itu kerja sampingan. Kalau kerja sampingan Ya, part jadi time. jadi enak kalau di luar negeri itu di hotel-hotel besar gitu mereka ngambil karyawan itu enggak karyawan tetap. Oh, berarti Itu yang enaknya. sekedar kontrak aja gitu. Iya, dan kontraknya itu nggak ada tekan kontrak. Jadi besok Anda punya waktu luang kerja. Nah, Besok, oh, iya. Jadi tergantung kita juga. tergantung kitanya. Kalau Kalau kita, besok saya bilang saya sibuk, saya nggak bisa kerja, berarti saya nggak kerja. Jadi, tapi tidak diberhentikan ya? oh tidak, tidak Kalau diberhentikan. di Indonesia kan ketika kita tidak masuk, gaji dipotong atau diberhentikan ya? Oh tidak, itu part time karena S2 ini kemana kan? dulu sempat saya di Universitas Malaya. Di Malaysia juga? Di Malaysia juga, Iya. Universitas Malaya kan. Kalau S1 kan saya di ini apa namanya UPM kan, University Iya. Putra Malaysia. Kemudian rencananya mau lanjut di Universitas Malaya. Itu sudah siap semuanya, sudah oke. Formulir apa sudah saya isi, cuma karena terbentur kayaknya ada hubungan diplomatik antar negara yang kurang bagus saat itu ya. Oh, berarti dulu tuh ada sebuah konflik berarti ya dari orang Malaysia sama orang Indonesia? Dia Atau antara apa ya? ya kalau kita lihat sampai hari ini juga gitu, Masih. termasuk kalau ada pertandingan bola Iya. antara Malaysia dengan Ribut. Indonesia, itu kan bukan masalah menang kalah, masalah harga diri. Harga diri ya. Harga diri. Nah, itu. Jadi kita dulu begini,
Malaysia itu kan Indonesia. Oh, Rata-rata sekian puluh persen penduduknya itu ya penduduk Indonesia, berasal dari Indonesia. berasal dari Indonesia. Iya, berasal dari Indonesia. Hampir setengah penduduk Malaysia itu berasal dari Indonesia, asal usulnya. Asal usulnya Dan dulu kan Malaysia itu terjadi. sebelum adanya negara-negara kita ini kan disebut dengan Melanesia, itu kan. Malaysia. Indonesia kalau kita buka sejarahnya kan begitu. Jadi apa namanya, di tahun saya tamat S1 itu ada banyak lah. Memang Kenapa tidak melanjutkan kuliah di Indonesia? Padahal banyak yang terkenal kayaknya. UI dan lain-lain. kebetulan ya juga saya saat itu sudah cukup umur. Oh, Ya, berapa umurnya kalau boleh tahu? berapa? Saya sudah 30 lebih. Sudah saya satu ya, Tiga 30-an ya. 30-an. Iya. Karena memang bukan lama di S1-nya tidak. Karena Saya 4 tahun, kerja mungkin. 5 tahun saya S1, cuma seharusnya 4 tahun. Tahun terakhir itu saya tunda. Oh, Saya pending. Saya pending kuliah, saya fokus kerja cari uang. Jadi tahun kemudian baru saya lanjut. Tahun berikutnya baru saya lanjut. Jadi tetap saja durasinya kan 4 tahun sebenarnya. 4 tahun. Cuma karena pending tadi. Saya pending 1 tahun, jadi 5 tahun. 5 tahun, jadi saya lama umur saya ya kalau untuk melanjutkan kuliah S2 ya, S2 dan S3 misalnya. Itu saya terus terang dari sebelum saya di Gontor saya sudah tamat SMP di Madusa. Oh, lulusan Gontor ya ternyata? Iya, enggak lulus. Lulus Gontor? Enggak lulus. Oh, enggak lulus. Itu berapa tahun di Gontor? Jadi saya itu dari SMP, biasanya orang masuk pondok pesantren itu kan tamat SD. Iya. Sementara saya tamat SMP. Oh, 3 tahun. berarti intensif ya? Atau Mestinya masuk intensif, tapi saya tidak masuk intensif. Saya mulai dari dasar. dari dasar? Iya, saya mulai dari dasar, karena saya memang dari dasar gitu. Jadi sebelum masuk Gontor saya sempat di pondok apa namanya Arisala 1 tahun. Persiapan untuk masuk Gontor. Jadi SMP Arisala 1 tahun, sudah 4 tahun. Saya sudah harus kelas 1 SMA kan? Iya. Semestinya. Kemudian baru saya masuk ke Gontor. Ada yang satu kelas itu sama-sama dengan anak-anak tamatan SD. Jadi Waduh. sementara saya seharusnya kelas 1 SMA ya. Kelas 1. Memang banyak teman-teman lain yang lebih usia dari saya. Banyak. Ya, banyak aja. Kelas saya merasa rugi gitu. Itu tahun berapa ya? Kalau boleh tahu masuk pondok Gontor itu? 1997. Oh, 1997. Ya, 1997 dan 1998. Gontor berapa ya? One. Kayaknya sama bapak saya kayaknya. Ya? Sumarno. Sini. Ini saya pengen tanya tentang masalah English. What do you think about English language? This is important or not? Depends on us. Yes, for dunia. It's important or not, depend on us. Tergantung pada kita. Oh, Suatu itu tidak tergantung pada kita. Tapi maksudnya di pondok, untuk di pondok ini bukan. Untuk di luar. Soalnya saya pernah, Ustaz. Jadi alhamdulillah saya tuh kuliah di Sudan. Ya. Iya. Saya berangkat dari Indonesia itu ke Bangkok, setelah Bangkok ke Dubai. Ya. Nyatanya orang Dubai, saya kira itu orang Dubai itu orang Arab. Ya. Ternyata ketika saya ngobrol bahasa Arab, mereka nggak paham. Ya. Nah, di situ saya bingung. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Dikit bahasa saya itu. Little kata orang itu ya. Kalau saya ngobrol, orang itu bingung saya apa yang saya ucapkan gitu. Nah, itu saya berpikir, kayaknya ini bahasa Inggris ini sangat penting kayak di luar.
Ya, kalau secara global ya kita tahu kan English the first language, ya. International language. The first international language is English, and then second is Arabic. Itu Habis dari Malaysia itu pulang ke Indonesia, habis itu kegiatannya itu apa? saya apa namanya, buka usaha tenda pelaminan ya. Tenda pelaminan? Sewa tenda untuk apa namanya, pengantin gitu ya. Ya, apa namanya, untuk acara pernikahan. Oh, acara pernikahan gitu. Sewa itu. Kemudian selain itu saya buka ini CP yang bergerak di bidang BBM gitu. BBM. CP BBM. Dan sekarang kan mengajar di Pondok Pesantren Islamic Center. Ya. Nah, itu bisa kenal dengan Islamic Center itu dari mana? Kebetulan yang di sini itu kan yang awalnya kan Islamic Centernya ini Ustadz Ahmad Sufyan dari Kemuja, kemudian ada Ustadz Ahmad Yani dengan Ustadz Ahmad Zakwan. Nah, ketiga-tiganya beliau ini, mereka ini adalah guru saya di Gontor gitu. Jadi guru di Gontor? Iya, guru dari Gontor. Jadi mereka kenal saya juga kenal mereka gitu. Nah itu, dan saya sempat dengar Islamic Center dan saya pernah datang ke sini ya, jalan-jalan aja lah karena guru kan ada di sini. Nah kemudian kenapa saya bisa masuk ke sini? Ini kita ngomong jujur ya. Bukan berarti saya meninggikan diri sombong atau gimana, enggak. Ustadz Ahmad Sofyan itu datang ke rumah 2 kali dalam rangka memohon agar saya membantu di pondok ini. Jadi pimpinannya langsung. Kalau dulu pimpinan pondok itu di atas segala-galanya, strukturnya berbeda dengan sekarang ya. Kalau dulu yayasan, kemudian pimpinan pondok, di atas di bawah pimpinan pondok itu baru kepala sekolah ya. Ada direktur, kemudian ada di bawah direktur baru kepala sekolah ya. Kita mengadopsi struktur yang ada di Gontor kita. Ya, jadi pimpinannya langsung datang ke rumah, mohon minta tolong. Yang pertama saya bilang, saya ini karena jiwa saya usaha gitu, saya khawatir, bukan nggak mau bantu, tapi khawatir nah, pulang pergi nanti orang cemburu, guru-guru yang ada di sini cemburu. Wajar mereka cemburu, saya bilang, karena mereka harus wajib diam di sini, sementara saya bolak-balik. Jadi saya nggak mau mengganggu itu. Ada kecemburuan sosial kan? Tapi beliau mengharapkan betul, jadi ya itulah saya bergabung ke sini. Berarti di sini 21 tahun ya? Iya. Dan untuk Islamic Center ini apa? Impian, target atau keinginan? Iya, kita dulu sempat membahasnya. Gimana kita ingin Islamic Center ini memang betul-betul menjadi model ya. Menjadi karena satu gambaran ya. Model pondok pesantren. Jadi anakan dulu sehingga Islamic ini memang besar. Kita pernah bermusyawarah, kita pernah berbincang. Islamic ini bukan hanya sekedar lembaga pendidikan, tetapi memang the center of Islam gitu ya. The center of Islam. Center apa ya? The central of Islam, pusat. Pusatnya ada pengkajian apa segala macam. Nah, adapun di bidang pendidikan kita justru pernah berbincang bagaimana Islamic ini mulai dari TK. Dulu sempat dibincangkan terhadap itu ya? Iya. Berbincang-bincangnya itu. Bagaimana Islamic ini di sini ada TK, ada ibtidaiyahnya. Ya, ibtidaiyah, lanjut ke sanawiyah, lanjut ke aliyahnya yang sekarang SMA ya. Kemudian kita lanjut ke universitas.
Oh, sempat pengen dibuat ya, diimpikan Itu wacana universitas dan pernah kita bincangkan itu, tapi tentunya jauh ke depan. Makanya karena kita mempunyai lahan yang cukup luas dulu, 30 hektar, 32 hektar kalau nggak salah saya ya, pada awalnya dulu. Jadi cukup. Iya. Kalau di sini MTS, di sini aliyahnya kan kita bikin beberapa sana universitas yang kita bangun. Serang dulu kita pernah mewacanakan seluruh subjek pelajaran, mata pelajaran yang ada di sini, SMA khususnya ya, SMA kita menggunakan bahasa asing. Bahasa asing, especially English. Ya, terutama bahasa Inggris. Iya. Ya. Dan saya sudah diperintahkan untuk membeli buku-buku itu, dan saya beli. Saya pergi ke Jakarta ketika saya jadi kepala sekolah, saya beli buku biologi yang berbahasa Inggris. Dan itu ada, di eksis itu ada. Oh, sempat jadi kepala sekolah berarti? 3 tahun. 3 tahun. Itu Kepala tahun SMK. berapa? Tahunnya itu tahun lupa saya. Tapi tahun pertamanya itu Ustadz Ahmad Yani, kemudian saya, karena Ustadz Ahmad Yani dia menangani keuangan, Tentang jadi keuangan direktur di keuangan, iya. Maka administrasi, maka saya di kepala sekolah SMK. Dan itu di situ pada waktu itulah saya beli buku-buku yang berbahasa Inggris, buku biologi, buku IPS. Ternyata ada. Kecuali bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia. Al-Lughah Tajul Ma'had. Language is our crown. Bahasa adalah mahkota. Mahkota itu nggak pernah diletakkan di bahu, apalagi di bawah ya. Di pengkang gitu aja nggak pernah. Mahkota ya di atas kepala. Itu mahkota. Bagaimana bahasa itu memang nomor 1. Dan itulah plusnya kita. Kenapa Islamic ini ada plus? Yayasan Bahrul Ulum, Yayasan plus Bahrul Ulum, MTS plus Bahrul Ulum, SMA plus Bahrul Ulum. Apa sih plusnya kita? Bahasa. Itulah plusnya yang pada awalnya. Itulah plusnya. Ketika bahasa itu tidak ada, maka hilang plus. Maka hilangnya plus ya. Makanya kita jemaah tadi bakalan hilang. Iya, al-lughah tajul ma'had. Maka kita meletakkan kata-kata plus di situ. Dan kita berani mempertanggungjawabkannya. Salah satunya terus memicu bahasa ini betul-betul. Dan bahasa di Islamic Center ini dulu bukan main-main. Iya. Nah itu ya. Dulu bukan main-main. Ya. Ibu dapur nggak pernah sekolah. Yang memasak di dapur. Iya kan? Iya. Yang masak di dapur putra, dapur putri. Sekarang. Iya. Iya, baik sekarang maupun dulu kan. Dulu gitu juga. Iya, maksudnya ibu dapur kan nggak masuk sekolah, masuk kelas di sini kan? Enggak ada. Nah, tetapi kenapa mereka bisa berbicara bahasa Arab, mereka berbicara bahasa Inggris? Nah, keren kan? Iya. Jadi orang nanti. Bukan kita yang harus ikut ibu dapur, bahasa ibu dapur. Ibu dapur harus ikut bahasa. Ibu dapur harus berbicara bahasa Inggris dengan santriwati Bahasa Arab ya. atau berbahasa Arab. Tergantung minggunya. Kalau minggunya minggu bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Kalau minggunya bahasa Arab ya bahasa Arab. Nanya, sebuah harapan untuk pondok ini atau apa yang sangat ingin diinginkan dalam pondok ini untuk kedepannya gitu. Pertama sekali saya ingin, ya kita ini tentunya ingin pondok ini bagaikan emas ya. Bagaikan emas. Iya. Kenapa bisa mas? Kenapa nggak perak dan lain-lain? Ya, kita maunya bagaikan emas ya. Emas dimanapun letaknya, walaupun di comberan, walaupun kita harus nyebur ke dalam comberan, orang akan turun untuk mengambilnya. Oh, iya, karena iya. itu emas. Saya dari Pulau Bangka, Gontor itu berada di ujung Pulau Jawa. Kok maunya saya datang ke sana? Dari seluruh Indonesia orang datang karena emas. Oh. Karena emas. Saya jadi santri terus terang. Saya mengatakan pada diri saya,
pada guru itu saya dibayar diongkos oleh orang tua saya datang ke pondok ini untuk menuntut ilmu. Saya bayar, ini bayarannya, mana ilmunya? Iyalah, Benar. saya bayar di pondok ini SPP saya bayar. Sekarang ilmunya mana? Yang itu yang saya tagih gitu. Iya, saya menagih kepada Gontor, mana ilmunya? Saya mau bawa pulang. Cukup sekian ya untuk podcast pada malam ini. Semoga Ustadz Abdurrahim diberi kesehatan selalu, dimurahkan dan dilapangkan rezekinya ya. Dan semoga menambahkan istri lagi. Ya. Itu antara amin dengan aman. Cari aman aja. Itu kalau mau aman nanti dulu. Kalau amin nanti. Ya, mungkin itu sekian ya, ini mancing atau apa? Karena kode aja itu. Ya, podcast ini kan apa namanya open to public kan, istrinya yang buka kan. Jangan dikasih apa ya. Iya, tapi ayat Al-Quran dijelaskan tadi kan. Ya, Masna dulu. Masna setelah itu selasa, kemudian warung. Terakhir fa'in khiftum alla ta'dilu, kalau takut tidak bisa berbuat adil baru satu. Jadi satu itu sebenarnya terpaksa. Ini saya hanya nggak paham menjelaskan apa yang ada di dalam ayat. Kalau yang mau protes silakan protes sama Tuhan. Bawa hidayah. Itu harusnya punya tanya, nanti kita bikin Podcast lagi untuk selanjutnya. mantap. Mungkin sekian untuk malam ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.